Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Rashidah, NIM 2161201039. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang uang, bank, dan penciptaan uang. Berdasarkan pada sifat perdagangan, perekonomian dapat dibedakan pada dua jenis, yaitu perekonomian barter dan perekonomian uang. Perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih sangat terbatas. Jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang. Yang kedua yaitu perekonomian uang. Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Ada beberapa kelemahan perdagangan barter, yaitu perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang saling bersesuaian atau selaras. Yang kedua, penentuan harga sukar dilakukan. Perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Selanjutnya, menyulitkan pembayaran tertunda dan sukar menyimpan kekayaan. Tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diinginkan pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Contohnya, Amir ingin menukar baju dengan beras dan Asmi mempunyai kelebihan pada padi yang ditanamnya dan ingin mencari baju seperti yang dibuat Amir. Perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Apabila pertukaran dilakukan secara barter, seorang pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak lain yang mengingini barang yang dimilikinya. Contoh, seorang petani ingin menjual sebagian padinya dan pada mulanya ia ingin menukar sebanyak 100 kilo saja. Tetapi pihak yang ingin mencari padi mempunyai kerbau yang hanya ditukar dengan 1000 kg beras. Dalam kondisi seperti ini, petani mempunyai dua pilihan, membatalkan menukar padi atau menukar 1000 kg padi dengan seekor kerbau. Selanjutnya, menyulitkan pembayaran tertunda. Dalam perekonomian uang, penjualan secara kredit dapat dengan mudah dilakukan. Perjanjian dapat dengan mudah dibuat, yaitu nilai kredit dapat dinyatakan dalam mata uang yang digunakan. Dalam sistem barter, penjualan kredit akan dibayar dalam bentuk barang juga, dan ini menyukarkan perdagangan karena timbul masalah untuk menentukan jenis barang yang akan digunakan untuk pembayaran dan harus dibuat perjanjian mengenai mutu barang yang akan digunakan sebagai pembayaran. Uang termasuk benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Ada beberapa syarat-syarat uang. Yang pertama yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas, dan bendanya mampu mutu yang sama. Peranan uang dalam kegiatan tukar-menukar. Yang pertama, untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar, untuk menjadi satuan nilai, untuk ukuran bayaran yang ditunda, dan sebagai alat menyimpan nilai. Uang sebagai alat perantara untuk tukar-menukar. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan dibandingkan barter. Kehendak atau keinginan ganda yang saling bersesuaian tidak diperlukan dalam perekonomian. Uang sebagai satuan nilai. Satuan nilai adalah suatu satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan membandingkan nilai berbagai jenis barang. Selanjutnya yaitu uang sebagai ukuran bayar tertunda. Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan mengadakan pembayaran tertunda. Para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang. Syarat penting supaya uang berfungsi sebagai ukuran bayar tertunda adalah nilai uang tersebut harus stabil. Selanjutnya yaitu uang sebagai alat penyimpanan nilai. Penggunaan uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Apabila harga barang-barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan daripada menyimpan dalam bentuk barang. Jenis uang yang mula-mula sekali digunakan. Barang-barang makanan seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan binatang-binatang ternak.
Barang-barang yang dapat membantu pekerjaan seseorang seperti pancing, jala, dan baja. Barang-barang yang digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, sisir, dan bedak. Barang-barang yang digunakan sebagai alat pertahanan seperti pedang, pisau, dan alat-alat senjata lainnya. Kalau diperhatikan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh benda yang akan bertindak sebagai uang, maka sebenarnya barang-barang di atas belumlah memenuhi syarat untuk berperan sebagai uang. Oleh sebab itu, penggunaan barang-barang di atas sebagai uang hanya terjadi dalam masyarakat yang belum maju. Selanjutnya, penggunaan emas dan perak sebagai uang. Jenis uang yang sudah sejak lama digunakan dan yang selama kurang lebih 25 abad. Emas dan perak mempunyai ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi uang yang baik. Sifat-sifat yang dimiliki emas dan perak yang sangat sesuai digunakan sebagai uang adalah: yang pertama yaitu, banyak orang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Emas dan perak mempunyai mutu yang sama, keduanya tidak mudah rusak, tetapi dapat dengan mudah dibagi-bagi apabila diperlukan. Jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. Kedua barang ini sangat stabil nilainya karena tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Uang yang terbuat dari emas dan perak telah mulai digunakan sejak abad ke-7 SM dan sampai abad yang lalu mata uang emas dan perak adalah uang yang paling penting dan paling banyak digunakan. Kemajuan ekonomi yang dicapai sesudah revolusi industri menyebabkan perdagangan berkembang dengan pesat sekali. Sebab-sebab utama kesulitan emas dan perak sebagai mata uang. Emas dan perak memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan. Emas dan perak merupakan benda yang berat, dan emas dan perak sukar ditambah jumlahnya. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan penggunaan mata uang emas dan perak sebagai alat perantara dalam tukar-menukar, mulailah diperkenalkan jenis uang baru, yaitu uang kertas. Uang kertas. Pada mulanya, uang kertas yang dikeluarkan untuk menggantikan sejumlah emas yang dimiliki seseorang yang disimpan dalam bank. Apabila seseorang memiliki sejumlah uang emas dan uang emas ini disimpankan ke dalam suatu bank, maka bank tersebut akan mengeluarkan uang kertas yang sama nilainya dengan uang emas yang disimpan dalam bank tersebut. Jenis uang ada dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang langsung bisa digunakan. Contoh uang kertas dan uang logam, bank sentral memiliki wewenang untuk mencetaknya. Sedangkan uang giral, uang yang tidak bisa secara langsung digunakan, disebut juga uang bank atau rekening koran, diciptakan oleh bank-bank umum, contohnya giro billet, cek, dan lain-lainnya. Lembaga keuangan atau institusi keuangan. Semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka. Lembaga keuangan yang ada beberapa, yang pertama itu pasaran saham, perusahaan peminjaman, bank tabungan, perusahaan asuransi, bank umum, dan bank perdagangan. Pasaran saham yaitu suatu badan atau perusahaan di mana saham perusahaan-perusahaan diperjualbelikan. Perusahaan peminjaman yaitu badan keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka lama, dapat diambil kembali oleh pemiliknya sesudah beberapa waktu yang selanjutnya meminjamkan dan menginvestasikan tabungan tersebut.